gue Ciku, gue angkatan 2019 dan tahun lalu gue gagal SNMPTN. Jadi ceritanya adalah saat pengumuman SNMPTN, teman-teman seperjuangan gue semuanya lolos, gue doang yang gak lolos. Dan itu bikin gue benar-benar sedih, karena gue ngerasa gue akan sendirian berjuangnya. Biasanya gue tryout bareng mereka, drilling soal bareng mereka, tiba-tiba mereka sekarang udah dapet kampus dan mereka udah gak perlu ngelakuin itu semua. Sedangkan gue masih harus melakukan itu, bahkan lebih giat lagi karena gue udah gagal di SNMPTN kan. Nah, akhirnya selama 2 hari gue sedih-sedih lah, gue di kamar doang, gue males-malesan, mengasihani diri sendiri. Tapi abis itu gue mikir, gue udah gagal di SNMPTN, gue gak mau gagal lagi di SBM. Dan gue mau kuliah tahun ini di jurusan yang gue mau, di kampus yang gue mau. Akhirnya langkah pertama yang gue lakuin adalah gue masang countdown UTBK di layar HP gue. Itu sangat efektif sih buat gue, karena tiap hari gue ngeliat waktu gue berkurang, dan itu benar-benar bikin gue mikir gue harus belajar. Habis itu rutinitas belajar gue adalah gue masang target mingguan, bukan harian ya. Kalau harian gue nggak suka karena kalau gue lagi gak mood ya berantakan lah target gue. Kalau mingguan gue bisa ngerjainnya kapan aja selama di minggu itu. Nah, untuk target mingguan gue biasanya nargetin 2-4 bab. Tiap bab gue harus bahas 10 soal sampai ngerti. Habis itu gue harus ngerjain 1 paket tryout dan harus gue bahas juga sampai ngerti. Dan itu di luar tryout online, tryout ke tempat les, ataupun soal-soal yang gue kerjain di tempat les. Abis UN, intensif, dan gue bener-bener intensif. Gue punya jadwal les dari jam 1 sampai jam 4 sore, dan paginya dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang gue pakai buat belajar mandiri. Gue biasanya antara nge-review pelajaran yang gue pelajarin sebelumnya, atau gue pelajaran yang akan gue pelajarin sorenya. Itu menurut gue sangat penting karena pertama, lo jadi tahu apa yang lo nggak tahu dan itu bisa lo tanyain di kelas. Dan kedua, lo tahu kelemahan lo di mana. Misalnya lo nggak ngerti bab apa dan lo harus belajar lebih keras di bab itu. Dan itu benar-benar ngebantu lo untuk mengevaluasi diri lo sendiri. Akhirnya gue UTBK, dan UTBK-nya puji Tuhan nilainya cukup memuaskan. Tapi gue masih nggak yakin kan, karena kalau lo tahu tahun lalu rasionalisasi tuh nilainya gila-gilaan sampai bener-bener tinggi banget. Tapi akhirnya gue tetap berani diri untuk daftar ke kampus impian gue dan di jurusan impian gue. Dan waktu pengumuman SBM, gue buka sendirian di rumah, di kamar, karena orang rumah belum pulang. Dan gue bener-bener stres, karena gue berhasil masuk ke jurusan dan kampus impian gue. Dan sekarang gue adalah mahasiswa semester 2 di Sosiologi UGM. Jadi pesan gue buat kalian yang gagal di SNM, gak apa-apa sedih, tapi jangan lupa untuk bangkit lagi. Karena kalau kamu gak pernah nyoba, kamu gagal. Tapi kalau kamu nyoba, kamu punya 50-50 kemungkinan untuk berhasil. Semangat! Halo semua, perkenalin nama gue Muhammad Rizky Aryotama. Gue merupakan peserta SNMPTN tahun 2018 dan pada saat itu gue gagal. Gue dapat warna merah, gue nggak lulus. Saat itu sangat mengecewakan bagi gue karena melihat beberapa teman gue juga lulus SNMPTN. Mungkin juga kalian begitu di tahun ini yang gagal SNMPTN, tapi waktu itu gue berpikir bahwa tujuan gue adalah masuk ke PTN, bukan lulus SNMPTN. Jadi gue melakukan beberapa hal, ya berbagai hal yang gue lakuin waktu itu untuk bisa lulus masuk PTN. Pertama, gue diskusi sama orang tua gue. Gue menceritakan apa yang gue inginkan dan mereka menceritakan apa yang mereka inginkan buat gue. Win-win solution itu penting karena restu orang tua itu menurut gue menjadi salah satu faktor keberhasilan kalian masuk ke PTN. Dan pada saat itu pun gue juga memutuskan untuk lintas jurusan dari IPA ke IPS, dalam artian gue di SBMPTN ngambil Soshum. Dulunya gue IPA SMA-nya. Kemudian yang kedua, gue waktu itu belajar yang sangat serius. Semua materi gue pelajarin, semua soal gue kerjain, dan saat itu gue ikut bimbel, walaupun itu nggak wajib buat kalian. Dan yang ketiga yaitu gue memahami PTN, akreditasinya, jurusan-jurusannya. Jadi kalian nanti bisa mengambil prioritas mana sih yang mau kalian utamakan untuk masuk, dalam artian PTN yang kalian inginkan banget, jurusannya, kemudian akreditasinya, jalur-jalurnya lain. Ada mungkin kalian bisa masukkan opsi untuk mendaftar PTK dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, ini merupakan elaborasi dari 3 poin yang tadi, yaitu menyusun strategi. Jadi kalian bisa tetap fokus walaupun worst case-nya kalian ada gagal di jalur-jalur yang lain, kalian bisa lanjut ke jalur selanjutnya, sehingga kalian tetap fokus untuk masuk ke PTN sesuai apa yang kalian cita-citakan. Dan alhamdulillah, setelah 4 poin tadi gue lakuin, gue lulus SBMPTN tahun 2018. Di pilihan kedua yaitu gue lulus di jurusan Hubungan Internasional Universitas Diponegoro Semarang. Dan alhamdulillah 1 hari sebelum gue daftar ulang di Undip, gue juga diterima di Politeknik Keuangan Negara STAN pada prodi Diploma 3 Manajemen Aset, tempat saat ini gue berkuliah, dan gue saat ini sudah masuk semester 4. Jadi pesan gue buat kalian semua, buat kalian yang masih gagal,
ini bukan akhir dari segalanya. Sounds cliche, tapi memang begitu. Justru setelah SNMPTN ini terbuka semua pintu untuk kalian masuk ke PTN. Kalau bisa ikutin semua, ikutin semua. Kalian yang tahu bagaimana diri kalian yang bisa mengenal diri kalian. Pokoknya stay fokus dan kejar cita-cita kalian untuk masuk PTN. Semangat! Hai teman-teman, aku Sania dan ini cerita SNMPTN aku. Jadi dulu dari kelas 10 aku tuh udah ambis banget fokus parah sama satu jurusan di satu kampus di kotaku. Dari kelas 10 sampai kelas 12 aku udah kayak ngebet parah, belajar banget buat nanti SNMPTN supaya dapet di sana. Nah 2018 aku daftar SNMPTN cuma satu doang, itu doang. Dan kayak udah pede gitu sih bisa dibilang karena aku cuma pilih satu. Aku nilainya kayak aman dan peminatnya kayaknya nggak banyak banget gitu. Dan jadinya aku santai, taunya pas pengumuman aku dinyatakan tidak lolos. Itu kayak tiba-tiba runtuh gitu loh. Aku sempat sedih sih untuk beberapa waktu. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian aku udah kayak mutusin fokus sama SBMPTN. Aku milih jurusan yang tadi ditaruh di pilihan pertama. Tapi masalah selanjutnya adalah aku nggak tahu harus taruh apa di pilihan 2 dan 3. Karena ya tadi sejak kelas 10 aku cuma fokus sama satu doang, aku nggak punya alternatif lain, aku nggak mikirin pilihan-pilihan lain gitu. Dan beberapa hari kedepannya aku pakai buat eksplorasi diri. Aku ingat-ingat lagi aku suka apa, aku minatnya di mana, aku punya kemampuan apa, aku kedepannya pengen ngapain, cita-cita aku apa, dan aku cari data, aku cari informasi waktu itu di Yus Manual atau sekarang di rencanamu.id mengenai jurusan-jurusan tuh kan banyak ya. Jadi aku kepoin kayak satu-satu. Nah, singkat cerita aku dapat pilihan buat didaftarin SBM dan tak pengumuman aku dinyatakan lolos di pilihan 2 di jurusan aku sekarang di jurusan Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata di IPB. Kalau teman-teman tahu jurusan itu bertolak belakang banget sama jurusan yang pertama aku pengen. Dan sejak SMA sampai SNMPTN aku nggak pernah tahu sama sekali bahwa jurusan ini tuh ada. Tapi kalau ditanya sekarang gimana aku di sini, aku sangat enjoy berada di sini. Aku senang banget ada di jurusan aku sekarang. Sampai sekarang udah semester 4 di sini. Dan buat teman-teman yang sekarang lagi mungkin sedih gara-gara nggak dapat SNMPTN, it's okay, sedih. Tapi jangan lama karena di depan ada banyak banget pintu terbuka yang bisa kamu usahakan. Sebelum kesana, kalau aku boleh ngasih saran, waktu ini adalah waktu yang tepat buat teman-teman matangin lagi pilihan-pilihannya, mikirin lagi ke depannya rencananya gimana. Nah, buat explore diri lebih dalam lagi, cari informasi sebanyak mungkin. Karena apa? Karena mungkin aja kasusnya sama seperti aku, yaitu ternyata jurusan yang cocok buat kamu adalah jurusan yang sekarang kamu nggak tahu jurusan itu ada gitu. Jadi cari informasi yang banyak buat perencanaan. Jangan cuma satu, tapi bikin alternatif perencanaan dan benar-benar serius gitu akan itu. Jadi mau di pilihan manapun kamu ntar diterima, entah pilihan 1, 2, 3 atau yang lainnya, kamu bisa tetap enjoy di situ. Kamu punya alasan untuk bertahan dan bisa terus dijalani gitu dengan senang. Itu aja dari aku. Semangat belajarnya, jaga kesehatan dan terus berdoa ya teman-teman. Semangat, pasti bisa. Halo semuanya, aku Andisa, aku peserta SNMPTN tahun 2018. Aku termasuk tim gagal, maksudnya tim merah waktu itu, jadi mengalami penolakan pada SNMPTN. Sedih pasti, kecewa pasti waktu itu, kayak ngerasa aduh aku kok nggak masuk ya, apa yang salah aku gitu. Sampai akhirnya aku harus bangkit, aku akhirnya cari pendaftaran lain di jalur lain, SBMPTN, mandiri, prestasi, ujian tulis, semuanya aku coba bareng teman-teman aku. Tapi memang keberuntungan waktu itu tidak berpihak padaku. Akhirnya teman-teman aku pada masuk ke perguruan tinggi negeri yang mereka mau, sedangkan aku ya udahlah, aku nggak masuk. Dan akhirnya aku sempat melanjutkan pendidikan tinggi aku di salah satu universitas swasta di Jawa Timur, di Surabaya, di jurusan kedokteran hewan. Tapi cuma bertahan 2 tahun. Aku lebih merasa ada hal lain yang harus aku eksplor lagi, yaitu media dan komunikasi. Pada tahun 2019 kemarin, aku ikut SBMPTN lagi.
aku ikut SBMPTN lagi sampai akhirnya aku nggak keterima, tapi aku ikut jalur mandirinya UPN Jawa Timur, UPN Surabaya. Aku mengambil ilmu prodi ilmu komunikasi dan aku keterima melalui jalur prestasi mandiri. Dan itu benar-benar melihat achievement aku. Jadi aku selain pakai nilai UTBK, aku juga pakai prestasi dan achievement aku selama SMA dulu gitu. Dan akhirnya sekarang aku kuliah di UPN Surabaya atau UPN Jawa Timur di jurusan ilmu komunikasi. Dan apa sih yang aku lakuin? Yang pasti explore diri kamu lebih jauh lagi, kenali bakat kamu, dan penuhi portofolio kamu buat pengalaman kerja atau magang. Itu penting banget. Akademik itu penting, soft skill itu penting. Jangan sampai galau karena nggak keterima di perguruan tinggi negeri. Akhirnya soft skill kamu yang bagus itu nggak kepake gitu. Jadi harus balance dua-duanya. Mencari ilmu iya, soft skill juga dilatih iya. Jadi buat teman-teman semuanya, semangat ya. Masih banyak kok pintu menuju mimpi kamu. Gagal di SNMPTN itu bukanlah akhir dari segalanya. Ingat ya teman-teman, karena aku juga merasakan apa yang kamu rasakan saat ini. Aku saat itu mencoba untuk terus memotivasi diri aku untuk gak merasa sedih, tapi gak boleh merasa bahwa aku adalah satu-satunya yang paling gagal atau satu-satunya yang paling terbelakang ketika aku tidak mendapatkan mimpiku di jalur SNMPTN. Karena aku yakin masih banyak banget kesempatan di jalur SBMPTN atau jalur tes mandiri lainnya. Dan aku mendapatkan pengalaman baru juga sih ketika aku berproses untuk menghadapi ujian SBMPTN. Karena saat itu aku memilih untuk mengambil bimbingan belajar di salah satu tempat bimbingan terkenal di Yogyakarta. Terus aku bertemu dengan teman-teman yang memang mereka dari latar belakangnya anak SMA IPS atau bahasa, sedangkan aku adalah satu-satunya anak SMA IPA yang mau ngambil lintas jurusan IPS. Merasa tersudutkan? Enggak sama sekali, karena aku merasa kita itu sangat suportif satu sama lain, dan juga karena ini kita punya satu mimpi yang sama untuk mendapatkan apa yang kita harapkan, kita berproses bareng saat itu. Nah, setelah aku melewati proses itu, aku mendapatkan kesempatan di SBMPTN dan tombol hijau, aku lupa sebutannya apa yang di dalam website itu. Dan saat itu aku sangat-sangat yang kayak senang banget, aku nggak bisa menutupi rasa syukur aku juga. Dan sekarang aku kuliah di Universitas Brawijaya, prodinya antropologi di Fakultas Ilmu Budaya, dan sekarang aku masih menempuh semester 4. Pesan buat teman-teman yang masih belum beruntung di SNMPTN dan masih terus mendapatkan kesempatan berjuang di jalur SBMPTN atau jalur tes mandiri lainnya, I just wanna say semangat, keep spirit, karena semangat yang ada dalam diri kita itu bisa memacu diri untuk selalu ingin belajar, selalu ingin mendapatkan ilmu baru, terus juga lapangkan hati, karena ini tuh bukan akhir dari segalanya. Mungkin kamu mendapatkan sesuatu yang baru di tengah-tengah kamu berproses. Jadi semangat terus dan jaga kesehatan.